Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini Ibu Guru Dwi Fitriani akan membahas hakikat biologi sebagai ilmu. Biologi SMA kelas 10 semester ganjil. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menggunakan kemampuan berpikir kalian untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengamalkan cabang-cabang ilmu biologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan. Standar kompetensi memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kompetensi dasar mengidentifikasi ruang lingkup biologi, mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan, molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Apa itu biologi? Mari kita bahas bersama-sama. Mengapa ketika menjelang remaja kita muncul jerawat? Mengapa sehabis olahraga kita merasa haus? Mengapa buah mangga yang matang mengeluarkan bau harum yang khas? Jawabannya kita pelajari pada ilmu biologi. Biologi berasal dari bahasa Latin. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Karakteristik atau ciri-ciri sains. Objek kajiannya berupa benda-benda konkret, mengembangkan pengalaman-pengalaman empiris yang nyata, menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Hasilnya bersifat objektif, menggunakan cara berpikir logis. Hukum-hukum yang dihasilkan bersifat universal. Beberapa cabang biologi yang meliputi berbagai bidang dapat dilihat pada tabel. Cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan meliputi biologi molekuler, biokimia, dan genetika, mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Sitologi mengkaji kehidupan tingkat sel. Histologi mengkaji kehidupan tingkat jaringan. Anatomi dan fisiologi, organ, pulmologi, paru-paru, kardiologi, jantung, endokrinologi, hormon, neurologi, saraf, dan biologi perkembangan individu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tingkat kelompok organisme. Taksonomi mempelajari pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Virologi mempelajari virus. Mikrobiologi mempelajari mikroorganisme. Mikologi mempelajari jamur, ragi, dan kapang. Botani mempelajari tumbuhan, meliputi teridologi, tumbuhan paku, biologi, tumbuhan lumut, zoologi, hewan, meliputi entomologi, mempelajari serangga, iktiologi, mempelajari ikan, herpetologi, reptil dan amfibi, ornitologi, unggas atau burung, mammologi, mempelajari mamalia. Cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Biokimia, cabang biologi yang mempelajari proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Biofisika, cabang biologi yang mempelajari proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi, cabang biologi yang mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Paleontologi, cabang biologi
yang mempelajari perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Objek dan permasalahan biologi. Ruang lingkup biologi yang makin meluas menuntut para ahli biologi untuk membuat pengkhususan kajian sesuai pada objeknya yang lebih mendalam sehingga memberikan manfaat yang semakin besar bagi kehidupan pada umumnya. Pengkhususan kajian yang mendalam ini menghasilkan berbagai cabang ilmu biologi yang semakin hari semakin banyak. Mulai dari biologi molekuler, sel, jaringan, organ, dan sistem organ, organisme atau individu, dan populasi. Objek dan permasalahan biologi. Pada gambar terdapat berbagai populasi, yaitu populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang saling berinteraksi membentuk suatu komunitas. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, meliputi suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan lain-lain yang akan membentuk suatu ekosistem sawah. Contoh objek dan permasalahan biologi lainnya yaitu hutan hujan tropis yang merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Untuk mempelajari biologi, maka diperlukan langkah melalui proses dan sikap ilmiah. Langkah ini mutlak sebagai konsekuensi belajar biologi. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah, akan memperoleh produk ilmiah. Sikap ilmiah adalah merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku objektif dan jujur saat mengumpulkan dan menganalisa data. Sedangkan proses ilmiah merupakan perangkat keterampilan kompleks yang digunakan dalam melakukan kerja ilmiah. Sikap ilmiah apa saja yang harus dimiliki? 1. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. 2. Mengembangkan keinginan tahuan yang tinggi. 3. Kepedulian terhadap lingkungan. 4. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 5. Berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. 6. Mampu bekerja sama. 7. Jujur terhadap fakta. Dan 8. Disiplin dan tekun. Demikianlah uraian materi biologi sebagai ilmu. Perkembangan suatu ilmu diharapkan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan semua kehidupan di biosfer. Kemajuan ilmu pengetahuan terkadang mengandung sisi negatif yang tidak diharapkan. Contohnya, senjata biologis. Sehingga bioetika merupakan aturan-aturan baku atau etika untuk menghindari penyelewengan teknologi khususnya di bidang biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.